Kembali di iNews Sore, pemirsa, sebanyak 17 pekerja tambang tradisional terperangkap longsor galian tambang di Desa Mentawakan, Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 7 pekerja telah berhasil dievakuasi, sementara 10 sisanya masih terjebak longsor. Ratusan petugas gabungan yang terdiri dari aparat TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan masyarakat setempat masih berupaya mengevakuasi korban longsoran galian tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebanyak 17 pekerja yang beraktivitas penambangan secara manual tertimbun longsor akibat hujan deras Minggu sore. Lubang terowongan tiba-tiba longsor dan dipenuhi air sehingga 22 pekerja yang tengah menambang pun panik. 5 pekerja berhasil keluar dengan menerobos terjangan air. Pekerja yang selamat langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas. 7 pekerja berhasil dievakuasi pada Senin dini hari, sementara 10 sisanya masih terjebak di dalam lorong tambang bawah tanah. Upaya evakuasi terkendala lokasi yang sulit dijangkau. Galian tambang diketahui berada di kedalaman 40 meter. Hingga saat ini evakuasi terhadap 10 pekerja yang terperangkap masih berlangsung dengan menerjunkan alat berat, sementara para pekerja yang selamat sudah kembali ke kediaman masing-masing. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor galian tambang di Desa Mentawakan Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sudah bergabung bersama kami Letkol CPN Rahmat Rianto dan Dim 1022 Tanah Bumbu. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak. Baik, Pak, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini 10 penambang yang masih terjebak dan proses evakuasinya, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kondisi terkini mulai dari pagi tadi kita berusaha untuk membantu pengeluaran di mana ada 10 pekerja tambang yang masih terjebak di dalam lubang galian. Kita berupaya dengan beraneka ragam cara peralatan yang jadi masyarakat. Namun dengan kondisi wilayah yang harus menurunkan alat berat yang kondisi bekas galian itu lebih kurang 40-50 meter sehingga susah. Tapi pada kenyataannya pada siang tadi yang awalnya jadi lumpur mulai mengeras sehingga tertutup lubang bocor yang bekas galian tersebut. Hingga tadi hujan lagi terjadi di sini. Kami mengambil keputusan bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kami membawa alat pompa pertambangan yang besar. Saat ini sedang proses penyiapan untuk menyedot adanya genangan air di galian tambang yang di pintu sebelahnya, di mana para pekerja ini masuk dari pintu utama yang mereka awal masuk dan sekarang tertutup pintu tersebut, sehingga akan kami laksanakan penyedotan. Nah, kami mohon doanya semoga ini bisa berjalan dengan lancar, dengan harapan para pekerja-pekerja yang masih terjebak di dalam lubang-lubang galian tersebut masih bisa kita selamatkan. Baik, jadi 10 orang masih terperangkap dalam lorong galian ya Pak ya. Kendala terbesar dalam proses evakuasi apa Pak Rahmat? Kendala terbesar dalam evakuasi pertama medan. Memang jalan menuju ke tempat pertambangan ini agak susah. Tambah lagi saat ini musim hujan, sehingga kita harus membutuhkan kendaraan yang benar-benar double gardan istilahnya, sehingga sudah tidak tersangkut. Dan itu juga dari jalan utama jauh. Sehingga tempat lubangnya itu sendiri bekas penggalian, di mana penggalian ini bekas pertambangan 8 tahun yang lalu sudah tidak digunakan, sudah menjadi seperti danau, dan di bawahnya itulah menjadi longsor, sehingga yang awalnya seperti danau lebih kurang dalam 50 meter itu sekarang ya, seperti kubah. Nah, sehingga untuk kita mengambil lagi itu supaya bisa para pekerja-pekerja itu keluar susah karena tambang tidak bisa masuk karena lumpur saja bisa 1 meter 2 meter yang ada di bawah. Itu terbukti tadi bekerja masyarakat itu kawah tadi itu. Baik, Pak Rahmat, untuk 7 pekerja yang sudah berhasil dievakuasi dini hari tadi, kondisinya seperti apa pada saat ditemukan? Di malam jam
Mohon maaf, Pak Ahmad, suara Anda putus-putus. Apakah masih bisa mendengar kami? Ya, pemirsa, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Letkol Rahmat Rianto dan kami akan tentunya mencoba memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Letkol Rahmat Rianto dan Dim 1022 Tanah Bumbu di mana saat ini proses evakuasi 10 pekerja tambang masih terus berlangsung. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, video acara DPD PDIP di Bali viral di media sosial karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Para tamu yang tampak dalam video tersebut berkerumun dan saling menyuap makanan. Inilah video sebuah acara partai politik PDI Perjuangan yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah petinggi parpol berlambang banteng ini berdiri berkerumun di barisan depan. Mereka juga nampak menyuap makanan dari sendok yang sama. Kegiatan ini dinilai mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan dalam video diduga merupakan acara PDI Perjuangan di Bali sebagai syukuran atas suksesnya acara penyelenggaraan Pilkada 2020. Petugas Satpol PP menyegel sebuah penginapan di Pademangan, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan karena penginapan sering dijadikan tempat berkumpul remaja serta tidak memiliki izin. Petugas Satpol PP menutup usaha Hotel OVO Oyo di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Penginapan bertarif murah ini dinilai meresahkan karena disinyalir menjadi tempat berkumpul remaja. Setelah memeriksa dokumen perizinan, penginapan ini juga tidak memiliki izin sesuai ketentuan. Ironisnya, Hotel OVO Oyo Pademangan sudah pernah mendapat teguran tertulis hingga penyegelan sementara. Namun pengelola hotel tidak mengindahkan teguran dan akhirnya pihak Satpol PP terpaksa menutup secara permanen. Seringkali menimbulkan kerumunan, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kecurigaan dari masyarakat adanya praktek-praktek asusila, ya, para remaja datang ke tempat ini, ya, menginap hanya beberapa saat saja dan akhirnya kemudian berkali-kali juga dipanggil, kemudian diperiksa perizinannya, ternyata kemudian izin-izinnya juga belum ada. Tujuan kegiatan penutupan hotel ini untuk mencegah penularan COVID-19 serta meminimalisir tempat usaha yang melanggar perda. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemerintah melarang warga negara asing masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 sebagai bentuk penanggulangan COVID-19. Namun akhir pekan kemarin justru 153 warga Cina masuk ke Indonesia dan mendapat pengecualian dari imigrasi. Pemerintah Indonesia menutup pintu bagi warga negara asing masuk ke tanah air hingga 8 Februari 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Namun pada akhir pekan kemarin, 153 warga Cina tiba di Indonesia dan masuk melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menggunakan hazmat, ratusan orang yang merupakan tenaga kerja asing ini turun dari pesawat charter Cina Southern CZ387. Menurut pihak imigrasi, ratusan warga Cina ini termasuk dalam WNA yang mendapat pengecualian. Sesuai aturan dari Satgas COVID-19, WNA yang boleh masuk adalah yang memegang visa diplomatik dan yang memegang kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Dari 153 warga Cina, 150 orang masuk dengan izin kitas dan kitab, sementara 3 orang lainnya menggunakan visa diplomatik. Terkait dengan kedatangan WNA sebanyak kurang lebih 153 orang di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang kami ketahui adalah penumpang ya, yang termasuk dalam pengecualian dalam surat edaran Satgas tahun 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran tersebut, PEX yang bisa masuk ke Bandara Soekarno ini, terutama untuk jalur internasional adalah yang mempunyai visa diplomatik, samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap ya, kitab atau kitas yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandara Soekarno-Hatta.
Setibanya di Indonesia, ratusan warga Cina ini tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan medis dan karantina selama 5 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahas terkait masuknya TK ke Indonesia sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.